Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk melihat progres revitalisasi yang ada di Kali Krukut ataupun Kali Besar Jakarta Barat di Kota Tua. Dan khusus di tempat yang ini teman-teman, trotoarnya ini masih terus dilakukan pembangunan teman-teman. Pembangunan lagi, sorry, revitalisasi ataupun pembaharuan teman-teman. Dan saat ini kondisinya seperti ini teman-teman, sangat terlihat progresnya sangat baik sekali. Kita dari ujung dulu. Oh, seperti ini. Wah, gede juga ya ininya ya, tulang-tulangnya ya. Ya. Berarti kuat banget dong ya. Keren. Dan ini juga dipasangkan khusus disabilitas teman-teman. Ini khusus disabilitas yang warna kuning ini, dan ini adalah batu-batu alamnya. Keren ya, Masya Allah. Dan di sisi mana ya? Sisi sana, sisi timur, itu sudah selesai teman-teman untuk trotoarnya. Cuma di taman-tamannya kayaknya masih proses itu. Bentar gue zoom dulu. Tuh, yang ini kayaknya baru mau di angsur tanahnya ke pot-pot ataupun tempat tanahnya di sana. Oke, kita langsung jalan aja melihat progresnya. Dan paving blocknya juga sepertinya sudah mulai terpasang ya teman-teman ya. Karena memang Pak Anies Baswedan ini, gue ingat sekali, salah satu janji kampanyenya itu adalah memprioritaskan pembangunan trotoar teman-teman. Karena menurut beliau, transportasi utama manusia itu bukanlah bukanlah mobil, motor, tapi kaki kita sendiri teman-teman. Jadi makanya trotoar di zamannya Pak Anies Baswedan ini betul-betul dimanjakan teman-teman dengan yang ukurannya yang lebih besar. Ini mungkin sekitar 4 sampai 5 meter ya, 6 meter kayaknya ini. Ntar coba kita hitung ya. Kita kira-kira aja. Nih gue pakai langkah kaki ya, karena ada yang mengatakan 1 meter itu 1 langkah kaki kita. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini kurang lebih 6 meter lebarnya ataupun besarnya. Dan ini sisi kiri ini adalah molen, small molen. Jadi backcastingnya ataupun pencampuran pengecorannya itu di sini teman-teman. Dan ini sih banyak yang menginginkan sebenarnya. Rata-rata di kolom komentar itu kabel yang paling disorot. Ya walau-alam ya, kita nggak tahu bagaimana Pemprov DKI ini mohon teman-teman di Pemprov DKI, masyarakat sangat menginginkan sebenarnya kabel-kabel yang ini itu ditanam ke dalam tanah. Kita nggak tahu bagaimana kerjasama antara Pemprov DKI dan PLN untuk mengsederhanakan mengsederhanakan kabel-kabel yang ada di sekitaran Kota Tua. Karena memang ini gue akuin sih, ini kurang nyaman dipandang mata. Karena ini tempat sudah bagus banget, cuma memang kabel-kabelnya aja sih sebenarnya ini masukan yang baik dari masyarakat, bapak-bapak yang pemangku kepentingan
mohon kiranya ini bisa dirapatkan lebih serius di rapat-rapat internal dari Pemprov DKI untuk ininya ini kan Pak, kalau bisa dirapikan lah agar lebih indah, karena sekarang Kota Tua itu sudah menjadi kota muda yang tidak meninggalkan identitasnya sebagai salah satu cagar budaya, di mana banyak histori-histori kolonialisme di tempat ini. Mungkin bisa diseriuskan Pak ini karena memang berantakan sekali ini Pak kalau kami lihat. Dan di sisi kiri ini pohon-pohon baru ditanam teman-teman, jadi kalau kalian melihat ada yang belum hidup kayak ini contohnya, ini bukan mati ya teman-temannya, ini masih tahap penyesuaian antara akar-akar dari pohon ini sama tanah teman-teman. Contohnya seperti ini sepertinya sudah mulai hidup pohonnya karena sudah ada bunga-bunganya ataupun daun-daunnya yang keluar dari sangkarnya dari batangnya sudah mulai hidup. Jadi ini butuh proses pastinya. Dan seperti inilah kondisinya teman-teman. Dan banyak yang nanya apakah nanti ini bisa difungsikan kembali. Apa ya nama istilahnya nih, gue lupa deh. Ini keren banget sebenarnya ini. Ini pasti pada zaman penjajahan Belanda ini, kalau ada kapal lewat pasti dibuka sama dia, dinaikin kayak di Belanda lah, karena kan memang kita jajahan Belanda ya, jadi bangunannya mirip-mirip Belanda. Ini keren banget ini, Masya Allah. Cuma memang ini lagi nih PR untuk semua pihak nih, nggak hanya Pemprov DKI aja, tapi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di Jakarta. Ini yuk please jangan buang sampah sembarangan. Ini botol minum ini bertahun-tahun pun nggak akan hancur teman-teman. Ini plastik itu nggak akan hancur bertahun-tahun. Dan ini kalau sampai masuk ke perut ikan kan kasihan ikannya. Habis itu sudah masuk di perut ikan, diolah di perutnya ikan. Habis itu kita makan tuh ikan, mamam tuh zat kimia. Jadi yuk jangan buang sampah sembarangan kayak gini-gini nih. Kita juga akhirnya nanti kan ini kan pasti kan bahkan mengalir ini. Ini kan laut ini sebenarnya jalur laut. Ini jalur laut. Iya, kalau sudah masuk ke laut lepas kan ikan mah nggak bisa ngebedain mana makanan mana ini. Yang penting di depannya menarik itu benda depan matanya dia bakal makan. Kita sudah dimakan, kita tangkap tuh ikan, kita nggak tahu kalau perutnya itu sudah dimakan plastik. Makan tuh zat kimia. Aduh. Dan yang ini namanya turap teman-teman. Ini namanya turap. Turap itu adalah pembatas ataupun penghalang dari pengikisan tanah. Dan turap itu ada macam-macam fungsinya ataupun macam-macam jenisnya. Ada turap beton seperti ini, dan turap beton itu biasanya digunakan untuk aliran air yang memiliki aliran air yang cukup kuat teman-teman, biar bisa menahan aliran air tersebut ataupun struktur tanahnya yang sangat lembur sekali. Dan yang kedua itu ada turap besi atau beton lagi yang baja maksud gua. Ada turap baja, dan itu biasanya turap baja itu digunakan untuk penggalian tanah di proyek-proyekan teman-teman. Jadi biasanya kan habis gali tanah ataupun mau dibikin terowongan, itu biasanya mereka menggunakan turap dari besi ataupun baja agar mempersingkat waktu, karena kan proses pembuatan yang ini turapnya ini cukup lama teman-teman. Dan biayanya pasti lebih mahal. Terus ada namanya turap kayu. Nah, turap kayu ini dia skalanya lebih kecil. Dia kayak kali-kali ataupun yang biasanya digunakan oleh teman-teman kita yang bertugas di tim biru sih. Kalau di Jakarta itu tim biru namanya. Itu dari
suku dinas air, SDA air, itu dia bagian saluran air teman-teman. Dan ada namanya turapnya itu turap bronjong. Turap bronjong itu dia lebih ke lebih sederhana sih, itu karena hanya dari kawat-kawat terus diisi batu-batu kali. Itu biasanya lebih ke kayak empang-empang gitu dah. Empang-empang, terus apa kayak di kafe-kafe itu terus ada aliran airnya kan, biasanya itu dipakai. Dan itu ongkosnya jauh lebih murah daripada bikin seperti ini. Dan seninya juga lebih ada kalau pakai bronjong itu teman-teman. Oh ya teman-teman, gue baru nambahin gear-gear gue nih untuk menambah kualitas gambar dan aktivitas vlog gue. Jadi ini Vimy Palm 2 Pro ini, dia ini gimbal kamera yang cukup handal teman-teman, bisa dibawa traveling karena ukurannya hanya sekecil ini, hanya berapa ini, cuma paling 6-7 cm ini teman-teman kalau dibuka. Ini kan dosnya aja agak lebih besar. Terus dia ini 4K, bisa FPS-nya itu bisa 30 sampai 60 FPS. Terus 4K juga, jadi sangat bagus sekali. Dan ini juga sudah 3 axis teman-teman, 3 axis atau 3 sumbu. Jadi insya Allah kualitas gambarnya sangat baik sekali. Cuma ini gue belum coba ini teman-teman, nanti gue bakal bikin nge-vlog pakai gimbal ini. Dan gimbal ini gue dapatkan dari Hugo Store. Hugo Store itu salah satu toko andalan gue untuk mencari alat-alat vlog, karena Hugo Store itu alat-alatnya cukup lengkap teman-teman untuk kalian miliki menjadi seorang vlogger. Di sana ada hotel juga, nih hotel gue baru beli juga ini. Bentar gue liatin ya. Ini hotel Evo 2 Pro, baru aja gue beli juga beberapa hari yang lalu. Dan kenapa gue beli hotel teman-teman, karena ini catat baik-baik ya, ini gue bukan di endorse ya. Ini gue bukan di endorse sama hotel ya, gue ini pure sebagai konsumen ya, menjelaskan. Entah wah ini mah di endorse doang, ini kagak, gue beli nih pakai duit belinya. Kenapa gue tadinya gue tuh mau beli Mavic 3 sebenarnya teman-teman, karena ini kan 11-12 nih sama Hotel 2 Pro ini, dia 11-12 sebenarnya. Cuma gue senangnya dari hotel ini teman-teman, sinyalnya dia tuh cukup kuat, dia sampai 5,8 GHz. Kalau yang Mavic 3 itu dia cuma sampai 4,8 GHz, jadi kekuatan sinyalnya pun lebih bagus hotel. Terus hotel ini jauh lebih murah. Jauh lebih murah daripada Mavic 3. Dan kameranya sama kayak Mavic 3. Dan baterainya ini loh, 7100 mAh. 7100 itu bisa diklaim sampai 20 km. Tapi itu lurus ya, lurus aja nggak belok-belok. Itu maksimal 20 kilo, dan gue nggak nyaranin kalian terbang jauh, jangan sampai 20 kilo, karena 20 kilo itu maksimal. Jadi harus kalian terbang itu setengah dari 20 kilo itu agar bisa RTH, return to home. Kalau kalian bablas ya wes, bablas anginnya. Jadi gue sangat saranin kalian untuk beli alat-alat vlog di Hugo Store, dan khusus kalian para vlogger, kalian bisa mengajukan kepada Hugo Store, kasih tahu aja kalau kalian seorang vlogger. Mudah-mudahan kalian bisa dapatkan harga special price dari Hugo Store. Karena kemarin gue kesana, gue compare, benar-benar compare teman-teman. Ini gue menceritakan sebagai konsumen ya. Gue compare beberapa toko, dan gue putuskan membeli barang ini di Hugo Store. Karena gue ngelihat di kolom komentarnya juga positif semua, dan barang-barangnya juga cukup bagus dan bersaing sama toko-toko yang lainnya. Dan akhirnya gue putuskan ambil di Hugo Store. Dan gue bilang sama Hugo Store, Kak, saya ini
vlogger, bisa dapat harga spesial nggak? Oh, bisa. Nanti saya ajukan dulu ya sama tim kami. Jadi mereka ada tim analisisnya juga, teman-teman. Jadi channel gue dikirim ke sana, nggak lama kok, sekitar 5-10 menit. Karena mau dilihat dulu kan, ini channel buzzer RP bukan. Ataupun channel isinya maki-makian doang atau bagaimana. Terus pasti mereka akan lihat viewernya seperti apa, terus subscribernya seperti apa juga, kontennya juga seperti apa. Jadi itu wajar ya teman-teman ya, karena harus diseleksi. Setiap apa yang kita terima itu harus kita seleksi dengan baik. Dan alhamdulillah itu hari gue di ACC, oke, dapat potongan harga, yeay. Terima kasih Go Store. Oke, segitu aja teman-teman yang gue bisa sampaikan di pengalaman gue sebagai vlogger juga, dan juga di perkembangan revitalisasi di Kota Tua ini. Yuk kita dukung terus progres pembangunan yang ada di Indonesia. Hindarkan maki-makian, hindarkan ujaran kebencian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia menjadi negara maju. Adanya yang kalian suka menghujat pemerintah, kalian adalah salah satu penghalang, penghambat pembangunan yang ada di Indonesia. Stop semua itu, karena itu tidak berguna teman-teman. Oke, gue udah juga pegal ngomong mulu dari tadi. Oke, akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.